Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Yang saya berdoa dari lubuk hati saya bisa menjadi sebuah berkat nyata bagi Anda secara individu dan bagi keluarga, gereja, dan negara Anda, bahkan jika Anda tidak mempunyai gereja di negaramu, dan untuk menjadi sumber berkat sehari-hari bagi Anda. Kami sudah sampai dalam studi kami tentang kitab-kitab dalam perjanjian baru di surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami sudah secara spesifik sampai di pasal 4 dan kita akan mempelajari 6 ayat pertama dari pasal 4. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda dan mengikuti saya selama belajar. Pertama-tama izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Dr. Muin Bashir, Selamat selamat datang, datang. Saudara Ayah. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Ishak, izinkan saya membaca 6 ayat pertama dari pasal 4 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik, dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara Ishak, izinkan saya bertanya, kita telah mempelajari pelajaran ini di pasal 1, 2, 3, serta pasal 4 dari 2 Korintus. Adakah aspek penghiburan yang Alkitab beritahukan kepada kita tentang pasal-pasal sebelumnya? Supaya kita dapat dihibur lagi dan mengingat diri kita lagi. Tentu, untuk karakter umum dari 2 Korintus, apakah ketika berbicara tentang pelayanan, ia berbicara tentang penghiburan yang menyertai penderitaan-penderitaan pelayanan. Dalam pasal 1, kita melihat penghiburan bagi kehidupan. Setelah Rasul Paulus putus pengharapan untuk melanjutkan kehidupannya dan merasa bahwa ia tentu akan mati, tapi Allah menyelamatkan dia. Dalam pasal 2, kita melihat penghiburan yang berkaitan dengan kembalinya dan pertobatan saudara yang telah berdosa, dan pemulihannya kepada persekutuan dengan Tuhan. Dia yang ada dalam surat yang pertama. Dalam 1 Korintus 5. Pasal 3 ada sebuah penghiburan besar terkait dengan pelayanan Tuhan, itu menjadi pelayanan yang memimpin pada kemuliaan. Bukan pelayanan yang memimpin kepada hukuman, itu adalah pelayanan yang memimpin pada kehidupan, bukan kematian. Lain dengan hukum Taurat, sekarang dengan kasih karunia Allah kita akan melihat dalam pasal 4 penghiburan bagi pelayan Tuhan yang menghadapi penderitaan selama pelayanannya. Saudara Muin, dalam 6 ayat yang kita baca, ada ciri-ciri pelayanan dari Paulus yang mungkin juga merupakan ciri-ciri pelayanan kita nanti. Apakah ciri-ciri ini? Saya dapat memberi judul pada pasal ini, pasal tentang pelayanan khusus. Ciri-ciri dari pelayanan Paulus yang setiap pelayan Tuhan pedulikan dengan pelayanan harus berjalan sesuai dengan mereka. Sebuah judul yang baik, pelayanan yang khas. Sungguh sebuah pelayanan yang khusus bagi dia. Setiap hal yang Paulus jamah bersumber dari Kristus. Tujuannya bukan untuk berkhotbah tentang diri kita sendiri. Materinya adalah untuk membuat kebenaran nyata. Inilah pelayanan yang khusus, bukan sekedar mengatakan apapun yang mereka inginkan. Atau mengatakan apa yang hadirin ingin dengar. Di sini Paulus berbicara tentang pelayanan. Dan kinerjanya yang luar biasa dan dari siapa dia mendapatkannya. Ia berkata, kita memiliki pelayanan ini. Ini bukan miliknya, bukan dari dia.
namun sebuah pelayanan yang ia terima dari Tuhan sendiri. Tujuan dari pelayanannya adalah untuk menginjil dan memberitakan kabar baik. Apa kabar baik itu? Kabar Injil. Karena Injil berarti kabar yang menggembirakan. Apa isi dari Injil? Apa yang dituju? Apa yang diberikan kepada orang-orang? Ia memberitahu orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Dia yang datang, mati, bangkit kembali, dan naik ke surga. Bukan sekedar pengetahuan mental, ada perbedaannya. Beberapa orang mungkin berkata kita adalah orang percaya, tapi iman jenis mana? Apakah itu iman setulus hati yang mengubahkan atau hanya iman secara mental di mana Anda cuma tahu bahwa Kristus datang menyampaikan khotbah di bukit? Ya, Kristus membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Sebagai orang Kristen, saya tahu bahwa Kristus telah mati. Lalu apa? Ini berbicara menerima Kristus dengan iman, namun manusia cenderung berfokus pada perbuatan-perbuatannya walau mengetahui tentang Kristus. Orang Yahudi datang kepada Kristus dan bersikeras bahwa itulah yang kami ingin lakukan. Yesus berkata, "Aku beritahukan kepadamu sesuatu untuk kamu lakukan. Inilah pekerjaan Allah, yaitu untuk kamu percaya kepada Dia yang Ia telah utus." Percaya kepada Kristus dan karyanya yang sempurna, yang tidak perlu saya tambah-tambahkan apa-apa lagi. Inilah yang memberi hidup dan memberi perubahan. Memberi buah pada pelayanan ini dan penginjilan bagi hamba Tuhan. Bagi setiap orang yang jauh, yang dibutuhkan adalah untuk percaya pada karya Kristus dalam firman dan kabar baik yang dibawa oleh Injil kepada mereka, atau pelayanan Injil yang Paulus lakukan. Untuk setiap hamba Tuhan maksudnya untuk berkata kepada setiap hamba Tuhan bahwa mereka harus menawarkan Kristus saja? Kristus saja, Kristus dalam seperti yang pribadi Injil dan lakukan. karyanya. Allah cuma memiliki Kristus. Ia tidak memakai apapun dari diri saya atau pengalaman hidup saya. Ya, tetapi ada sebuah tim lain yang ia ceritakan yang tidak memasukkan firman Allah. Adakah orang-orang di dalam kekristenan dan pengajar-pengajar yang menangani firman Allah? Paulus ketika menulis ini sedang teringat pada pengajar palsu yang masuk ke gereja dan memperdaya jemaat. Di tengah-tengah orang-orang Kristen, bagaimana mereka bisa memperdaya? Bagaimana orang mengolah susu? Mereka memisahkan lemak Atau menambahkan dari air ke dalamnya? susu itu. Di halaman terakhir dari Alkitab, Tuhan memperingatkan tentang ini karena ia tahu bahwa ini dapat dilakukan. Orang bisa menghilangkan dan seseorang menambahkan. lain selain Kristus. Atau menyingkirkan fakta-fakta. Jangan, ini bukan untuk kita. Ini ditulis pada waktu yang lampau bagi mereka. Namun Tuhan memperingatkan untuk tidak menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam firman tertulis atau penekanan, ditambahkan dan orang yang menghapus nama mereka akan dihapus dari kitab kehidupan. Setiap kali Anda mendengar sesuatu dari siapapun, periksalah kebenarannya di Alkitab. Apakah itu benar? Jika semua itu ada dalam Alkitab, bersepakatlah dengan semua itu dan lakukan semuanya. Jika tidak, ini menangani firman Allah. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, jika saya ingin mengatakan dalam konteks bagaimana manusia bisa diselamatkan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyampaikan firman, menawarkannya. Firman didengar, tetapi bagaimana proses mengubah hati dilakukan? Apakah Alkitab di sini memberi kita cara untuk melaksanakannya? Ya, dalam perikop ini sendiri, diberitahukan pada kita bahwa ada dua hal. Seorang yang mendengar firman Allah dan menerimanya. Jadi, mereka menganggap diri mereka bersalah sesuai dengan firman dan mengaku bahwa mereka pantas dikutuk dan dihukum sebagai orang yang bersalah. Namun di sisi lain, ketika mereka mengakui itu dan memohon belas kasihan Allah, akan ada pengampunan atas dosa-dosa. Sesuatu yang besar terjadi yang tentangnya ia berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam kegelapan akan Terang. terbitlah terang. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang dan ia juga yang buat terangnya. Di sini itu bukan masalah perubahan, itu bukan menutup halaman lama dan buka halaman yang baru atau mengubah moral-moral menjadi lebih baik. Tetapi itu adalah sebuah perubahan seutuhnya. Ciptaan baru. Ciptaan baru karena Allah lah yang memerintahkan terang untuk mengalahkan kegelapan. Yang telah bersinar di hati kita untuk memberi terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Terang pengetahuan, ya itu berarti ada bagian yang terkait dengan Allah ke dalam manusia, tapi karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, bagian ini menjadi gelap. Mati. Allah bersinar di dalamnya dan memberikan terang ke dalamnya. Pada saat itu, hidup baru bersinar di dalamku. Terang baru, penerangan yang disebut pengetahuan akan kemuliaan Allah di wajahnya Kristus Yesus. Allah sendiri dalam perjanjian lama dikatakan, jadilah terang. Benar. Dan Allah yang sama menerangi hati manusia dengan pengetahuan akan Kristus. Penciptaan alam ia juga lakukan dalam ciptaan yang baru. Iblis membutakan tetapi Tuhan menerangi. Benar, Iblis memasukkan kegelapan tapi Tuhan membawa terang. Bagus sekali. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Iblis mempunyai nama-nama yang berbeda di dalam Alkitab. Salah satunya disebut oleh Paulus dalam 2 Korintus 4, ayatnya yang keempat ketika ia berkata ilah zaman ini. Sedangkan nama-nama lain yang disebut dalam Alkitab adalah si jahat, setan, si pencoba, penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, Beelzebul, Baalzebub, dan banyak yang lainnya.
Saya punya pertanyaan, saya ingin tahu apakah ada sebuah tingkat tertentu dari perilaku yang dituntut setelah memiliki iman? Yaitu kita diselamatkan oleh kasih karunia. Anda ingin Yang mengatakan itu? dituntut setelah memiliki Allah iman? bersinar di hati kita dan kita diselamatkan. Apa tingkat perilaku yang harus saya jalani agar saya menjadi selaras dengan Allah? Ia berkata dalam ayat 1, ia berkata, kami mempunyai pelayanan ini, pelayanan roh, pelayanan kemuliaan, pelayanan kehidupan. Jadi kami tidak tawar hati, tapi kami telah meninggalkan hal memalukan yang tersembunyi. Atau meninggalkan cara-cara memalukan yang tersembunyi. Allah memberi kita segala kasih karunia sebagai orang percaya, khususnya para hamba Tuhan. Allah menjaga kita dari hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tersembunyi yang mempermalukan kita. Kedua, tidak berlaku licik, tidak berlaku mengatakan sesuatu sementara memaksudkan yang lain. Tujuan kita adalah membuat sebuah kelompok bagi diri kita sendiri atau menjadi pemimpin kelompok-kelompok untuk membuat orang-orang berjalan dengan kita, tidak dengan Kristus, atau untuk mendapat berbagai keuntungan entah finansial atau emosional dari pelayanan. Hal ketiga, kami telah mendengar sebuah kiasan untuk itu dari saudaramu yang terkasih tentang tidak memasukkan firman Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa orang percaya baru menginginkan susu murni firman Allah, supaya olehnya kau bertumbuh, karena susu murni firman Allah mungkin tampak sulit cerna, tetapi itu bermanfaat. Kita tidak memasukkan firman Allah. Tujuan kita bukanlah memenangkan perkenanan manusia, melainkan menawarkan apa yang mendatangkan manfaat bagi orang-orang. Lalu ia berkata, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Kita adalah orang-orang yang menyatakan kebenaran. Kita tidak menyatakan diri kita sendiri, melainkan menyatakan kebenaran yang kita miliki, yaitu Kristus dan firman Allah serta pengajaran yang benar. Menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Apa artinya? Itu berarti bahwa ketika kita hidup benar, kita tanpa mengatakan pada orang-orang bahwa kita baik, tapi di hadapan kesadaran setiap orang lewat kehidupan saleh ini, kita membuat orang berkata bahwa mereka berkata benar bagi kehidupan mereka, konsisten dengan pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan. Lalu saya paham bahwa bersinar itu terjadi di dalam hati. Kemudian sedikit demi sedikit perubahan tampak dalam perilaku, dalam kehidupan. Ketika bersinar terjadi kepada hati, terang pasti mengekspresikan dirinya. Benar. Jadi ketika Anda memegang firman di hatimu dan memberikan sebuah kesempatan kepada Roh Kudus, hati mulai menghasilkan buah. Jadi saya berjalan menurut tingkat yang Tuhan inginkan, sehingga saya bisa menjadi semakin seperti Dia. Benar begitu? Benar. Ada pertanyaan dari hadirin. Karena aspek perilaku orang percaya telah mempercayai, ada sebuah ayat dalam pasal sebelumnya yang berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada orang-orang yang berkata sekarang ada kemerdekaan, yaitu tidak ada ukuran benar dan salah menurut hukum. Sekarang oleh roh, yaitu manusia dapat merasakan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Apakah ini benar atau salah? Iya, kita berbicara tentang masalah kemerdekaan. Roh Kuduslah yang memberikan kemerdekaan. Dia memerdekakanku dari topeng itu. Tetapi mengapa tidak menjadi orang yang merdeka tanpa peraturan perilaku untuk melakukan apa yang saya pandang benar? Saya melihat pakaian ini bagus, jadi saya pakai. Saya melihat perbuatan ini baik, jadi saya melakukannya. Roh menggerakkanku, ia mungkin membuatku bergerak dalam wilayah terang ilahi di mana saya harus hidup di dalamnya. Berjalan dalam terang dan oleh terang. Jadi kemerdekaan saya tidak terdiri dari apa yang saya inginkan. Tapi dalam tuntunan Roh Allah dapat memberitahu saya lewat firman tertulis hal-hal yang sesuai. Apakah hal-hal ini membangun? Apakah hal-hal ini bermanfaat bagiku sebagai orang yang percaya? Inilah wilayah yang di dalamnya kita harus bergerak namun bukan menurut persetujuan pribadi saya. Karena di sini masuklah tubuh dengan segala keinginan dan permintaannya. Kemerdekaan diatur oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kitab suci dan oleh tuntunan dan kepemimpinan Roh Allah. Dan saya pikir bahwa Roh Kudus jika ia bergerak di dalam saya dengan merdeka, ia tidak akan membiarkan saya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hidup saya, atau mempengaruhi kesaksian saya sebagai seorang saksi bagi Kristus. Ya, tidak ada hukum yang dipaksakan kepada saya, tetapi Roh memberi saya sebuah kewajaran sehingga saya tidak melakukan sesuatu. Dan juga supaya saya berhenti melakukan hal-hal yang secara pribadi saya sukai, agar tidak membuat orang-orang lain untuk tersandung. Karena itu jika makanan membuat saudaraku yang hati nuraninya lemah tersandung, maka saya akan menghentikan hak-hak pribadi saya agar tidak membuat yang lain tersandung. Dalam Efesus kita menemukan nasihat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi orang arif. Artinya berhati-hati melangkah dan tidak berkata bebas melakukan apapun juga. Namun semua harus sesuai dengan Alkitab. Saya mempunyai pertanyaan dalam ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, telah dibutakan orang-orang yang tidak percaya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa arti dari Injil masih tertutup untuk mereka yang akan binasa? Diselubungi artinya ditutup.
Ditutup? Ditutup. Oh, Sesuatu yang ada, namun ada sesuatu yang menutupinya, sesuatu yang menyembunyikannya. Sesuatu yang membuatnya tidak jelas namun bukan kepada orang-orang percaya, tapi pada mereka yang akan binasa. Ini permainan iblis. Karena iblis adalah penguasa otoritas kegelapan, ia tidak ingin manusia dipindahkan dari gelap kepada terang. Jadi ia membuat mereka hidup dan memberi mereka berbagai alternatif untuk memuaskan keinginan-keinginan mereka. Agar mereka tidak menuju terang yang ada di dalam Injil yang memberitahu kita tentang Kristus sebagai terang dunia. Jadi ia memberi hal-hal untuk mengalihkan perhatian mereka seperti keinginan dan bujuk rayu dunia. Agar manusia hidup dalam kegelapan, ia membuat gerbang dan jalan yang lebar sehingga manusia pikir mereka melihat. Orang-orang Farisi pada zaman Tuhan berpikir bahwa mereka melihat walau pada faktanya, mereka adalah para pemimpin buta yang menuntun orang buta. Jadi dia buta, tetapi Injil dan firman atau semua tentang Kristus menerangi pikiran bukan mata jasmani. Ada banyak orang, percayalah, kami lihat mereka tidak melihat dengan mata jasmani mereka, namun memiliki pengertian rohani dan pengertian batiniah rohani yang tidak dimiliki oleh orang bijak dan ilmuwan, tetapi Injil bagi mereka adalah algoritma, mereka tidak memahaminya sama sekali. seakan ia ingin mengatakan bahwa menerima khotbah adalah lewat Injil. Ketika Injil ditanamkan di dalam hati, jiwa-jiwa diselamatkan. Lalu Injil ini menjadi jelas oleh buah dalam diri orang-orang yang telah diselamatkan. Namun ada orang-orang lain dan itu terselubung, yaitu tertutup, tidak jelas, karena mereka belum diselamatkan, tidak menanggapi firman. Benar sekali. Masalah kebutaan ini ketika ia berkata, orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ia mematikan bagian yang ada dalam keberadaan manusia yang dapat berhubungan dengan Allah, Pikiran. pikiran. Atau sumber alasan yang baik tentang yang dia katakan dalam kitab Ayub, tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya Memberi padanya pengertian. Roh yaitu nafas yang maha kuasa ini dibunuh oleh setan, yaitu apa yang diberitahukan pada kita dalam Efesus 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di sini ia lalu akan berkata, Allah juga yang dalam membuat terang yang percaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari kegelapan. Oke, tapi apakah ini kebutaan? Saya ingin menegur sesuatu bahwa mereka yang buta dalam pikirannya dan tidak dapat melihat siapa Kristus mungkin sangat cerdas. Secara alami, mereka mungkin sangat bijaksana dan mungkin Kemampuan memiliki ilmiah. kapasitas mental yang tinggi. Namun iblis menutup bagian ini sehingga mereka tidak dapat melihat kesederhanaan Injil. Dan kebalikannya sungguh-sungguh mungkin seseorang yang sangat sederhana atau buta huruf atau seorang rakyat jelata yang tidak dapat membaca atau menulis. Namun Anda melihat Injil bersinar dalam pikirannya oleh karya Roh Kudus sehingga ia memahami fakta-fakta yang sulit bagi orang-orang yang cerdas dan juga Iya, memang. Seringkali bijaksana. kita temukan seorang ilmiawan yang mental dan kemampuan ilmiahnya sangat luar biasa, tetapi berkata, di manakah Allah? Allah tidak ada. Benar. Yang lainnya yang adalah seorang petani sederhana yang tidak memiliki sertifikat ilmiah, tetapi hatinya melekat pada Allah berkata sebab dia hidup di dalam kita. Benar. Siapakah ilah zaman ini? Siapakah ilah zaman ini yang membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya? Itu adalah Apakah baik Iblis. bagi Alkitab untuk mengatakan tentang dia ilah Iya. zaman ini? karena ia sedang mengendalikan zaman ini dan mengendalikan orang-orang. Ia menggerakkan mereka seperti yang ia mau. Ia berusaha dengan siasat-siasatnya, ia cerdas dan pintar. Itu nampak pada orang yang sedang menuju kebinasaan, mereka yang tidak percaya. Ia berusaha untuk memuaskan keinginan mereka, apa yang manusia inginkan lebih daripada memuaskan keinginan daging mereka. Iblis menawarkan sebuah jalan yang membuat mereka berada di bawah kendalinya dan menjalankannya dalam cara yang ia kehendaki hingga mereka mencapainya bersama dia sampai akhir kegelapan kekal. Saudara Ishak, saya punya pertanyaan yang akan saya tanyakan setelah rehat, tapi kita rehat sejenak. Mengapa ada banyak orang yang mengecualikan bagian-bagian Alkitab dan berkata ini tidak sesuai dengan akal logika? Seperti siksaan kekal bagi orang jahat, ide tentang neraka, ataupun ide tentang surga. Jadi mereka mengambil literatur dan meninggalkan hal-hal lain yang berhubungan dengan metafisika. Mengapa orang melakukan hal itu? Silakan menjawabnya setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Saudara Ishak, saya telah bertanya mengapa ada orang yang memilih bagian Alkitab untuk mereka percayai dan mengecualikan bagian-bagian lainnya. Sayangnya ini juga dari iblis yang memperdaya pikiran manusia. Jadi yang beritahu mereka mustahil bahwa Allah yang besar dan mengasihi yang memiliki kasih karunia mengirim orang-orang ke neraka. Tidak, ini tidak masuk akal. Apa mungkin bahwa Kristus di masa mendatang menyapa musuh-musuhnya dengan nafas mulutnya? Tidak, ini tidak masuk akal. Lalu akankah ia berkata musuh-musuhnya yang tidak menerima pemerintahan atas mereka, bawa mereka serta binasakan mereka di hadapanku? Tidak. Faktanya, ini sesuai dengan kejahatan hati manusia yang suka memilih apa yang disukainya dan menanggapinya. Jadi mereka berkata, ya ini benar sesuai dengan kita. Namun pada mereka yang tidak suka atau terasa menyakitkan bagi mereka berkata, lihat ini tidak begitu jelas karena ini adalah opini Rasul Paulus. Ini tidak mungkin punya teks yang sederhana. Ada opini-opini
berbeda mengenai ini. Apakah Anda melihat bagaimana berbedanya? Jadi orang harus datang di hadapan firman Allah dengan kerendahan hatian dan menerima firman dari Alkitab. Anda menerima firman dengan kelembutan atau dengan kelembutan hati. Kelembutan orang yang rendah hati menerima pewahyuan ilahi sehingga itu mengendalikan saya. Itu yang mengevaluasi saya, bukan saya mengevaluasi firman Allah dan pewahyuan ilahi. Jadi saya mohon kepada hadirin terkasih dan beritahu mereka. Tapi iblis berusaha untuk mengalihkan pikiran Anda, namun ia berusaha untuk membuat mereka merasakan salah satu dari dua hal. Entah Anda memahami dengan sangat sehingga mereka dapat memilih, menolak ini, atau menerima ini. Atau berkata kepada mereka, ini sangat sulit. Orang-orang mengatakan ini atau itu. Bagaimana Anda dapat memahami ini? Ini adalah untuk pendeta dan topik-topik ini adalah untuk para ahli. Siapa Anda untuk memahami? Tidak, seperti sudah kami katakan sebelumnya adalah mungkin bahwa seseorang sederhana tapi menerima firman dengan lembut hati. Dan jika Anda adalah seorang ahli sains juga menerima firman dengan lembut hati untuk beroleh hidup kekal dalam Kristus. Ketika manusia tunduk pada firman dan otoritasnya, sesudah itu menemukan bahwa ia salah, keyakinan-keyakinan mereka ternyata salah. Bila tersingkap, firman Tuhan memberi terang. Paulus sendiri sebagai penulis surat ini pernah berpikir bahwa ia benar. Ternyata keyakinan-keyakinannya salah. Ternyata keyakinan salah. Ia saat itu membunuh orang Kristen. Ia pikir ia sedang melayani Allah dengan hebat dengan cara menganiaya mereka. Tentunya hadirin memiliki pertanyaan. Silakan. Sekarang kita mendengar bahwa Alkitab harus dibaca seluruhnya dengan penundukan diri dan harus diterima seluruhnya. Namun ada bagian-bagian dalam perjanjian lama bahwa orang Yahudi berada di bawah hukum Taurat. Misalnya Nehemia meminta pembalasan dari Tuhan, yaitu ia meminta pembalasan dalam doanya. Namun kami berkata dalam perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia dan kita tidak boleh melakukan itu. Jadi bagaimana saya harus membaca perjanjian lama sementara ada beberapa hal yang tidak perlu saya lakukan sekarang? Dan bagaimana saya harus menerimanya? Sebuah pertanyaan yang penting. Silakan Saudara Ishak. Ada dua hal sementara kita membaca Alkitab, ada sesuatu yang kita harus tahu. Nomor satu, bahwa semua tulisan diberikan dengan pengilhaman dari Allah. Namun tidak semua yang tertulis di Alkitab diharuskan untuk saya lakukan. Ada orang-orang yang melakukan dosa, haruskah saya melakukannya juga? Ini ditulis untuk menghindari semua itu. Beberapa orang di kitab pengkhotbah, misalnya apakah Salomo dan... Apakah sudut pandang Salomo tentang dunia, tentang ciptaan? Semua itu pandangan yang salah. Apakah maksudnya saya harus mengandutnya karena semua itu ada dalam Alkitab? Ini nomor satu, Alkitab beritahuku benar dan salah agar aku hidup benar senantiasa. Ini adalah nomor satu. Nomor dua, Maksud Anda ingin memberitahu kami fakta bahwa segala kekurangan dan dosa yang dicatat dalam Alkitab tentang hamba-hamba Allah, tujuan Roh Kudus menyebut mereka adalah agar kita belajar dari mereka, tetapi ia tidak menyuruh saya untuk melakukan seperti Salomo ketika ia memikirkan ini dan itu. tentu, mustahil. Benar. Itu nomor satu. Nomor dua, dan ini sangat penting, hari ini di manakah posisi kita dalam Alkitab? Di tahap manakah kita berada dalam sejarah yang Alkitab katakan kepada kita? Kita berada dalam perjanjian kasih karunia dalam zaman gereja, sangat baik. Maka saya bisa mengatakan sesuatu dan saya akan berusaha menjelaskan. Semua firman adalah untuk kita. Tapi tidak semua firman adalah Tentang tentang kita. kita. Misalnya semua Alkitab adalah untuk kita. Ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16 karena segala tulisan di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu bermanfaat 100% bagi kita, tapi tidak semua. Firman bicara tentang saya. Saat saya melihat doa Nehemia ini dalam perjanjian lama, perhatikan apa yang dalam doanya yang bermanfaat bagiku dan aku berdoa untuk itu, dan apa yang tidak sebaiknya tidak aku doakan. Namun ketika saya melihat misalnya doa-doa Rasul Paulus, ya saya akan belajar dan saya dapat belajar dan saya dapat berdoa seperti Paulus berdoa. Misalnya ketika Daud jatuh ke dalam dosa, kemudian bertobat, dalam Mazmur pertobatan ia berkata kepada Tuhan, jangan ambil daripadaku Rohmu yang kudus. Karena dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak tinggal di dalam gereja karena gereja belum dilembagakan dan berdiamnya Roh Kudus secara terus-menerus belum terjadi pada saat itu. Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya untuk suatu tugas tertentu lalu ia meninggalkan mereka. Tetapi sebagai orang Kristen Roh Kudus diam di dalam hati saya, dia akan datang sampai Kristus datang. Saya pikir bukanlah terbaik untuk mengatakan saya berdoa jangan ambil rohmu dariku saat saya melakukan dosa. Karena Tuhan tidak akan mengambil Roh Kudus dari saya. Karena doa ini lebih cocok dengan doa-doa di bawah hukum Taurat dalam perjanjian lama. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Dalam ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jelas bahwa inilah pesan kita dalam kehidupan atau hal terbaik yang dapat kita beritakan. Apakah ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Kristus sendiri, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi? Mengenai berkhotbah, kita dituntut untuk berkhotbah tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, namun ada banyak orang yang berkata, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, yaitu simpanlah apa yang Anda miliki sampai orang meminta, baru Anda menjawab mereka.
Berkhotbah artinya menyampaikan kabar baik kepada manusia. Saya punya kabar baik untuk Anda. Kristus telah mati bagimu, untuk menyelamatkanmu dari dosa-dosamu, untuk memberimu hidup yang kekal. Tetapi masalah mutiara, hal-hal berharga yang berbicara tentang kemuliaan dan keilahian Kristus, hal-hal bahwa manusia berdosa yang menolak pemberitaan tentang Kristus tidak akan dihargai. Bagi saya, jika saya diminta, saya akan tawarkan kepada mereka. Namun sayangnya mereka tidak menghargainya. Tapi penginjilan adalah sebuah kabar sukacita yang harus saya sampaikan. Ada prinsip-prinsip penting mengenai pemberitaan tentang Kristus Yesus dalam pribadinya dan dalam pekerjaannya. Bila manusia menanggapi pemberitaan semacam ini dan menerima Kristus, maka ada hal yang lebih berharga, lebih besar, dan lebih kaya untuk ditawarkan kepada mereka. Gagal dalam ujian pertama dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu apa yang bisa ditawarkan kepada mereka? Haruskah saya menawarkan atau berbicara tentang pemerintahan Kristus, kemuliaan-kemuliaan Kristus, Tentu surga saja dan mereka rumah akan Bapa? menolaknya. Benar. Siapa yang mendapatkan manfaat? Saya belajar bahwa kasih karunia Allah itu luas. Ia menyinari mataharinya di atas seluruh dunia, orang baik dan jahat, membuat mataharinya terbit agar dapat mematangkan makanan dan hujan agar manusia dapat makan. Begitu juga ia menyinari orang-orang supaya mereka dapat mengenal Dia. Ini memberikan tanggung jawab besar atas manusia karena masa penyinaran akan berakhir jika mereka tidak menanggapi dengan terang Allah dan menerima kesempatannya, maka akan berakhir. Benar. Dan mereka tidak akan pernah ada dalam Benar. kekekalan. Iya, benar. Ada lagi? Kita tahu bahwa salah satu muslihat dalam hidup kita adalah ia membuat kita menerima bagian-bagian kebenaran dan bagian-bagian lainnya tidak. Ini sesuatu yang kita harus waspadai, bahwa kita harus menerima seluruh kitab suci seperti dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ada lagi? Pesan kita dalam kehidupan adalah memberitakan Kristus. Jadi jika saya menyimpan itu di ingatan, banyak hal dalam perilaku saya di hidup saya akan berubah. Bagus sekali, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di Terima kasih. episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, topik pembahasan kita dimanapun dan senantiasa sampai Kristus datang adalah bahwa Kristus Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Anda bisa menjawab saya menghargai Kristus, saya mengenal Dia, saya menghormati Dia, dan saya bertanya kepada Anda bagaimana Anda mengenal Dia? Dia adalah seorang guru, seorang nabi, seorang pembaharu, dan jawaban saya adalah itu tidak cukup. Iman Anda harus ada di dalam Kristus sebagai Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu, bahwa Anda mengakui Dia sebagai Tuhan dan mengakui Dia juga sebagai Juru Selamat. Ia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ia adalah sosok agung yang dibunuh, lewat darahnya Ia membuka jalan bagi kita ke dalam hadirat Allah. Jika iman Anda terbatas dan tidak mencapai itu, Anda tidak menghormati Kristus, Anda menentang Kristus dan karyanya. Silakan tinjau kembali keyakinan Anda. Apakah sikap hatimu terhadap Kristus? Iman Anda harus ada dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.